Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani dan pecinta tanaman dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel DIY Garden, channel yang membahas tentang dunia flora, dunia tanaman yang ada di sekitar kita. Nah, pada kali ini kita akan membahas lagi cara menyuburkan tanaman kita dari bahan-bahan sederhana, bahan-bahan yang sering kita jumpai di rumah kita. Yang kita tahu bahwa tanaman hias dan tanaman-tanaman lain itu membutuhkan nutrisi untuk membuat tanaman tumbuh subur dan sehat. Nah, kali ini kita akan mengambil bahan-bahan yang ada di sekitar rumah kita yang kandungannya itu ada unsur makro dan mikronya, sehingga menutrisi tanaman-tanaman kita jadi subur hijau royo-royo. Dan jika tanaman buah seperti cabai, tomat, terong, dan sebagainya akan berbunga dan berbuah lebat. Nah, sebelum masuk kita intro dulu. Nah, kita masuk ke inti pembahasan. Kita siapkan wadah berupa ember atau sejenisnya yang bisa menampung bahan-bahan nantinya. Yang pertama kita ambil yaitu air leri, atau kita namakan air cucian beras. Kita ambil sebanyak 1,5 liter. Nah, kandungan air ini cukup bagus menutrisi tanaman-tanaman kita karena air cucian beras mengandung nitrogen 0,015%, fosfor atau P 16,306%, kalium 0,02%, kalsium 0,027%, besi 0,0427%, vitamin B1 0,043%. Cukup lengkap, cukup bagus untuk tanaman kita. Jadi cara untuk memakai cairan ini atau limbah ini karena kandungannya cukup kompleks dan lengkap. Nah, selanjutnya kita gunakan bahan yang kedua, kita gunakan gula putih atau gula pasir. Jika tidak ada, bisa menggunakan gula merah atau gula Jawa. Nah, kita gunakan sebanyak 1 sendok makan. Nah, kita masukkan sebanyak 2 sendok makan. Ini fungsinya untuk membangunkan mikroorganisme nantinya sebagai pengurai bahan-bahan tersebut. Nah, ini kita aduk-aduk agar benar-benar tercampur bahan-bahan tersebut dan hasil optimal. Nah, kita aduk-aduk secara perlahan. Sekedar mengingatkan untuk selalu mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe, karena dengan dukungan panjenengan sahabat tani dan pecinta tanaman, channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi berjuta-juta petani dan pecinta tanaman tentunya. Nah, kita aduk-aduk sudah bersih. Nah, maaf, ini ada lalatnya kok ikut berenang. Nah, kita keluarkan dulu. Oke, selanjutnya bahan yang ketiga, kita gunakan EM4. Jika tidak ada EM4 bisa digunakan Yakult. Nah, Yakult atau tape singkong bisa, yang penting ada mikroorganisme di dalamnya, yaitu mikroorganisme yang baik buat tanaman. Nah, kita ambil EM4 ini.
sebanyak 1 tutup botol, lalu kita larutkan. Ini sebagai biang pengurai karena di dalamnya terdapat berjuta-juta mikroorganisme. Jadi EM4-nya warna kuning ya. Nah, cukup mudah sahabat. Sekali lagi di sini bukan untuk menggurui, di sini bukan sok pintar, tapi di sini sama-sama belajar. Kita uji pada tanaman-tanaman kita uji pada tanduran-tanduran kita, yaitu bermodal bahan-bahan murah, bermodal bahan sederhana, tetapi manjur untuk menyuburkan tanaman-tanaman kita, baik tanaman hias, tanaman buah, bunga, dan sebagainya. Nah, cukup praktis ya sahabat-sahabat semua, petani-petani dan pecinta tanaman. Di sini tahap selanjutnya kita masukkan ke dalam botol bekas. Nah, ini botol bekas juga murah, bahkan biasanya cuma 5 kita ambil untuk menampung bahan-bahan racikan tadi yang telah diracik. Untuk selanjutnya yaitu mengikuti proses fermentasi ya, kita masukkan perlahan dan jangan terlalu penuh, beri rongga udara sehingga nanti proses fermentasinya atau proses pendiamannya itu optimal. Nah, kita masukkan semua ke dalam botol yang tadi untuk menampung air leri, lalu kita diamkan di tempat teduh selama 1 minggu dan dikontrol nantinya buka tutup setiap 3 hari sekali sehingga tidak terjadi ledakan. Nah, ini udah jadi, tinggal proses fermentasi ya. Nah, setelah proses fermentasi yang udah 1 minggu atau lebih, bahan tersebut baru digunakan, yaitu dikocorkan pada tanaman-tanaman setiap 1 minggu sekali nantinya, agar tanaman tersebut tumbuh hijau royo-royo dan berbunga dan berbuah lebat. Dengan catatan biar nggak salah fokus, itu dilarutkan ke dalam air bersih dulu, yaitu dicampur dengan air bersih sebanyak 1:15. Jadi tidak langsung digunakan, dikocorkan karena akan mengakibatkan overdosis. Jadi dicampur dengan air bersih 1:15 agar tanaman itu mudah menyerap. Nah, sehingga tanaman kita akan tumbuh subur, berbunga dan berbuah lebat, dan hasil panen akan meningkat hanya bermodal air leri dan gula putih EM4. Semua itu murah meriah. Jika tidak ada EM4 bisa digunakan Yakult atau tape 1 potong tape singkong. Nah, demikianlah sahabat petani dan pecinta tanaman dimanapun Anda berada. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, BEMS.